Siap sidang Pak Yosep? Siap sidang? Siap lah. Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Kita tinggal menghitung hari ya teman-teman untuk menuju persidangan dari kasus Subang ini ya. Tentunya hal ini yang kita tunggu-tunggu, dan gue juga ya menunggu persidangan ya untuk kasus Subang ini, karena memang mungkin nanti pasti mungkin akan alot ya teman-teman untuk persidangan. Kenapa alot bang? Karena dari Pak Rohman pun ya, walaupun kemungkinan 1% pun sepertinya Pak Rohman akan tetap berjuang ya teman-teman untuk membela Pak Yosep ya. Dan tentunya di sini akan dibuktikan Pak Yosep bersalah atau enggak ya teman-teman. Ya seperti teman-teman lihat kemarin itu, untuk Pak Rohman itu sangat percaya diri ya teman-teman, karena mendapatkan surat ya dari Kompolnas atau Kepolisian Nasional mengenai pernyataan-pernyataan dari Kompolnas di situ, bahwasanya memang di situ diakui bahwasanya kesulitan dari Polda itu yaitu mengenai alat bukti juga ya teman-teman, terutama tidak ada saksi yang melihat gitu ya. Ini sangat kontras ya dengan pernyataan Pak Kombes Pol Surawan sebelumnya di wawancaranya ya di Tribun ya teman-teman. Di situ Kombes Pol Surawan menyatakan bahwasanya selain pernyataan Danu, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwasanya ada saksi yang melihat mereka gitu di TKP. Nah, di situ sebenarnya ada secercah harapan ya bagi kita semua. Mungkin jika memang Kombes Pol Surawan benar-benar memiliki saksi ya yang melihat gitu. Namun kalau misalkan kenyataan yang kita lihat sekarang ini, Bumin, Arigi, dan Abi tidak ditahan, artinya memang mungkin sudah sangat jelas Kombes Pol Surawan mungkin tidak memiliki ya teman-teman saksi yang melihat langsung mereka ada di TKP. Namun memang itu tidak menutup kemungkinan atau menutup kasus ini stuck di situ aja, karena di sini Pak Yosep sudah lengkap berkasnya, jadi sebenarnya tinggal disidangin aja. Posisi Bu Mimin, Arigi, dan Abi sudah dijelaskan oleh Kajari Subang ya, atau Kejaksaan Negeri Subang sudah menjelaskan bahwasannya nanti untuk status Bumin, Arigi, dan Abi akan menyusul gitu teman-teman, dan tentunya nanti akan ditahan juga gitu, dan itu sudah jelas pernyataan dari beliau ya. Dan di sini kemarin yang kita lihat dari Pak Rohman itu sangat yakin ya teman-teman, makin yakin dengan surat yang diberikan oleh Kompolnas atau Kepolisian Nasional gitu ya. Karena ada surat pernyataan tersebut, itu jadi senjata juga ya bagi Pak Rohman untuk membebaskan para kliennya gitu. Walaupun tentunya gue tahu banget pasti Pak Rohman pasti ngerasain bahwasanya bakal sulit banget gitu untuk membebaskan Pak Yosep gitu ya, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada yang sangat memberatkan Pak Yosep, dan juga mungkin nanti ada saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosep, baik itu dari saksi ahli, saksi kunci, dan juga ada bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Kamu tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, apapun bisa terjadi di persidangan ya. Gua harap apapun itu bisa terbuka semuanya ya, baik itu pernyataan Pak Yosep yang benar ataupun pernyataan Danu yang benar. Karena jika tidak dipersidangkan, ini kasusnya nggak bakal kelar-kelar dan berlarut-larut gitu ya. Karena nanti posisinya juga untuk OOJ, yayasan, semuanya juga akan terungkap di persidangan ya teman-teman. Jadi ya dari kemarin tuh gue cuma nunggu aja gitu. Jadi paling gue lihat update-update dari ini aja, dari Kang Freddy ya, mengenai pembahasan apa, mengenai uang 400 juta segala macam gitu kan ya. Kalau mengenai 400 juta ya mungkin dicurigai ada pihak lain yang memungkinkan gitu untuk mencelakai Bu Tuti gitu ya. Apakah ada faktor lain gitu kan dari motif 400 juta tersebut gitu kan ya, yang diduga ada hubungannya dengan saudara YD ya kalau nggak salah. Tapi di situ gue setuju dengan pernyataan Kisodo juga ya teman-teman. Jika cuman masalah kayak ngelunasin tanahnya gitu kan ya dengan uang 400 juta, kemudian
terjadi pembunuhan segala macam gitu kan ya, karena ingin menguasai 400 juta. Jika ada pihak luar yang melakukan hal tersebut, tentunya pembunuhannya itu tidak seperti itu ya. Kalau pembunuhan dilakukan oleh orang luar yang tidak memiliki emosional terhadap Bu Tuti, tentunya keadaan korban tidak seperti itu ya, parahnya gitu. Memang sudah sangat jelas keadaan dari korban itu menunjukkan bahwasanya adanya dendam ya, dendam yang benar-benar besar dari pelakunya gitu. Karena jika orang kalau sekedar ingin membunuh aja gitu, tentunya hanya dipukul, hanya sekedarnya gitu kan ya, tidak sampai separah itu. Itu logika yang masuk ya teman-teman. Jadi gua nggak terlalu ngebahas untuk yang 400 juta itu, dan sudah dibahas juga oleh Kisodo dan juga Bang Freddy, dan itu memang menurut gua masuk akal untuk Kisodo ya teman-teman, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang lain ya, kecuali orang yang benar-benar memiliki hubungan erat dengan Bu Tuti gitu ya. Untuk saat ini sih gue rasa baik dari Pak Rohman, juga dari ATS Law Firm gitu kan ya, kuasa hukum Danu, kuasa hukum Pak Yosep, tentunya semuanya ini sedang menyiapkan ya, karena sudah menghitung hari, sudah ingin adanya persidangan. Tentunya tinggal melakukan persiapan-persiapan yang matang ya. Tentunya nanti Danu akan dikonfrontir gitu kan ya, akan ditanya-tanya tuh sama Pak Rohman, begitu juga dengan Pak Yosep ya, juga akan ditanya-tanya ya oleh Pak Ahmad Taufan gitu. Dan tentunya untuk kedua tersangka atau semua tersangka tentunya akan ditekan habis-habisan oleh jaksa penuntut umum ya teman-teman. Kita doain aja semoga persidangannya berjalan lancar ya teman-teman, dan semuanya bisa terungkap sesuai harapan dari teman-teman semua gitu ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan gue mengharapkan banget ya, sesuai apa kata-kata dari Pak Surawan di wawancaranya di Tribun, akan ada fakta baru ya. Tentunya kalau ada persidangan tentunya bakal keluar fakta-fakta baru, seperti mungkin nanti ada kesaksian OJ, kesaksian orang yayasan. Dan semoga ya, gue cuman bisa berdoa semoga Allah memberikan kuasanya gitu ya, bisa terungkap dan dibukakan hatinya gitu untuk orang-orang yang terlibat gitu ya, baik itu terpaksa ataupun sukarela, bisa mengatakan yang sejujurnya ya, sejujur-jujurnya siapakah yang sebenarnya dalang dari kasus ini gitu teman-teman. Di sini polisi sudah yakin tentunya siapa pelakunya, namun segala kemungkinan bisa terjadi, semoga bisa terungkap ya teman-teman. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas Pira dan